Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 5021039. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang telaah kurikulum. Apa sih telaah kurikulum itu? Nah, telaah itu sendiri merupakan penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Dan oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum wajib untuk memahaminya. Jadi, pengertian telaah kurikulum yaitu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, baik penilaian kegiatan belajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip kurikulum. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi atau antara komponen kurikulum yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi seperti relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa yaitu relevansi psikologis. Secara tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat yaitu relevansi sosiologis. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenis pekerjaan. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran, yaitu mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Selanjutnya yaitu yang keempat, fungsi kurikulum. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah untuk memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Yang kelima yaitu dasar kurikulum. Dasar kurikulum sebagai konsep dasar dari kurikulum sebenarnya yaitu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Secara historis, kurikulum bisa diartikan sebagai alat yang membawa orang dari start menuju finish. Selanjutnya yang keenam yaitu tujuan dari kurikulum. Tujuan dari kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, pengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan sikap masuk dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu relevansi kurikulum. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman.
Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.